Lagi banyak orang Indonesia kepikiran, gimana caranya uang kerja buat kita, tapi begitu nyoba saham, baru buka laporan keuangan, kepala langsung cenat-cenut kayak baca manual mesin pabrik. Harga kebutuhan naik, cicilan tetap jalan, dan kita pengen investasi yang masuk akal, bukan sekadar ikut rame. Halo Sobat Kaya, selamat datang di channel Kunci Kaya. Kali ini kita akan bahas cara baca laporan keuangan tanpa pusing, fokus ke 5 angka yang paling menentukan saham. Tenang, target kita bukan jadi analis yang ngomongnya pakai istilah ribet. Tujuan video ini simple, bikin kamu bisa memilah perusahaan yang beneran sehat versus yang kelihatan kinclong dari luar doang. Jadi setelah nonton, minimal kamu punya filter cepat, biar nggak buang waktu ke saham yang dari awal udah ngasih sinyal bahaya. Coba ubah cara pandang dulu, laporan keuangan itu bukan tumpukan tabel bikin ngantuk. Itu rekaman aktivitas perusahaan, semacam CCTV, yang nunjukin perusahaan ini cari duit dari mana, duitnya nyangkut di mana, dan duitnya lari kemana. Kalau kamu paham ceritanya, angka-angka itu jadi masuk akal, malah bisa bikin kamu lebih tenang saat harga saham naik turun. Masalahnya, banyak orang keburu kepancing karena lagi naik atau karena katanya bagus dari grup chat, dari influencer, dari tetangga yang mendadak jadi trader. Padahal yang paling penting bukan siapa yang ngomong, tapi bisnisnya memang kuat atau cuma numpang hype. Harga saham itu bisa bergerak karena emosi pasar, tapi laporan keuangan nunjukin stamina asli perusahaan. Kesalahan yang sering kejadian, orang cuma ngejar satu angka, laba. Begitu lihat laba naik, langsung merasa aman. Padahal laba itu bisa didandani lewat cara pencatatan, timing, atau ada pemasukan sekali lewat. Yang lebih susah bohong justru uang beneran yang masuk. Makanya nanti kita bakal bahas kenapa arus kas sering lebih jujur daripada angka laba yang cantik. Biar gampang, anggap kamu mau langganan warung makan dekat rumah. Kamu nggak cuma lihat warungnya ramai, kamu juga pengen tahu dapurnya rapih, bahan bakunya datang lancar, dan kasnya nggak ngos-ngosan tiap akhir bulan. Saham pun sama. Kita bukan cuma lihat keramaian di depan, kita cek mesin di belakang. Apakah bisnisnya bisa hidup tanpa terus-terusan disuntik tenaga tambahan? Nah, biar anti ribet, kita pakai metode 5 angka yang bisa kamu cek cepat. Ini kayak checklist sebelum beli barang mahal, kamu nggak langsung bayar, kamu cek dulu barangnya berfungsi atau enggak. Dengan 5 angka ini, kamu punya pegangan awal, apakah layak lanjut ngulik, atau mending skip dan cari kandidat lain yang lebih masuk akal. Terakhir, biar jelas, ini bukan ajakan beli atau jual saham tertentu. Ini cara berpikir supaya keputusan kamu lebih waras, lebih terukur, dan gak gampang kedorong FOMO. Sobat Kaya, uang itu logis, jadi kita belajar baca logikanya lewat data, bukan lewat perasaan sesaat. Oke, kalau sudah siap, kita mulai dari pondasi paling sederhana. Kalau kamu pernah buka laporan keuangan lalu bingung harus mulai dari mana, ingat satu hal. Sebenarnya cuma ada 3 kertas utama yang perlu kamu kenal. Banyak angka di sana cuma turunan dari 3 ini. Jadi kalau kamu pegang peta besarnya, kamu nggak akan nyasar walau halamannya puluhan. Ini juga bikin kamu hemat waktu karena kamu tahu mana yang penting, mana yang cuma detail tambahan. Pertama, laporan laba rugi, kedua neraca, ketiga arus kas. Cara bacanya juga beda. Laba rugi ngomongin hasil, neraca ngomongin posisi, arus kas ngomongin pergerakan uang. 3 ini kalau disusun rapi, ceritanya nyambung, dan kamu nggak perlu loncat-loncat kayak orang scroll timeline. Anggap aja ini 3 kamera dari sudut berbeda yang merekam toko yang sama. Bayangin begini, laporan laba rugi itu kayak cerita sebulan, berapa pemasukan, berapa biaya, sisa jadi laba, atau boncos. Neraca itu foto kondisi hari ini, harta yang dimiliki apa aja, utangnya berapa, dan modal pemiliknya berapa. Arus kas itu rekening koran, duit beneran masuk dan keluar lewat jalur mana, jadi nggak gampang ditipu catatan. Dari 3 ini, kamu bisa tahu, perusahaan ini kaya karena jualan atau kaya karena ngutang. Biar makin kebayang, analoginya kayak kerja ojol. Kamu bisa punya order banyak, itu mirip pendapatan. Tapi kalau bensin boros, potongan aplikasi gede, dan sering bayar servis, sisa bersihnya kecil, itu mirip laba. Lalu kalau tiap hari rame, tapi dompet tetap tipis, karena duitnya keburu kepake duluan atau masih nyangkut, nah arus kas yang ngomong paling jujur.
Kadang kamu merasa rame, tapi saldo rekening bilang, kok segini doang? Persis kasus laba versus kas. Kesalahan pemula biasanya satu, baca laporan keuangan kayak baca chat grup yang udah 3.000 pesan, lompat ke tengah, terus nyimpulin sendiri. Akhirnya yang kebaca cuma potongan angka tanpa konteks. Padahal angka itu saling ngunci, jadi kalau satu berubah, biasanya yang lain ikut bereaksi, dan dari situ kita bisa tahu masalahnya di mana. Kalau kamu nemu angka yang aneh, jangan panik, cukup cari pasangannya di laporan lain. Cara nyambunginnya gampang, kalau laba naik, idealnya arus kas operasi juga ikut naik karena bisnisnya beneran menghasilkan uang. Kalau laba naik tapi kas operasi malah seret, berarti ada duit yang ketahan di piutang, stok, atau ada pengeluaran yang ditaruh di tempat lain. Ini momen kamu harus berhenti sebentar, jangan langsung ngegas beli cuma karena lihat laba. Ingat, perusahaan bisa kelihatan rapi di kertas, tapi ngos-ngosan di lapangan. Nah, kenapa kita fokus ke 5 angka? Karena mayoritas kualitas bisnis bisa kebaca dari indikator inti itu. Kamu nggak harus hafal semua istilah, cukup paham pola. Ibarat cek motor bekas, kamu nggak perlu bongkar mesin sampai baut terakhir, yang penting kamu cek suara mesin, tarikan, rem, konsumsi bensin, dan riwayat servis, baru putuskan lanjut nego atau cabut. 5 angka ini fungsinya sama, jadi alarm cepat sebelum kamu jatuh cinta. Kapan metode ini dipakai? Saat kamu mau screening cepat sebelum keburu baper sama grafik hijau. Begitu ketemu saham yang menarik, kamu buka laporan terakhir, cek 5 angka ini dulu. Kalau hasilnya masuk akal, baru lanjut baca lebih detail, bandingin dengan perusahaan sejenis, atau cek apakah ceritanya konsisten di beberapa periode. Kalau dari awal udah janggal, kamu hemat energi dan fokus ke kandidat lain. Dari sini kita masuk ke angka pertama yang sering bikin orang kecele, pendapatan. Angka pertama yang paling gampang dipahami, sekaligus paling gampang bikin salah paham, pendapatan atau revenue. Ini ibarat omzet, total uang dari jualan sebelum dipotong biaya. Banyak orang lihat omzet naik, lalu langsung merasa, wah, perusahaan ini tumbuh. Padahal naiknya omzet belum otomatis bikin perusahaan tambah kuat kalau cara naiknya nggak sehat. Yang kita cari bukan cuma besarannya, tapi polanya. Coba lihat minimal 3-5 periode, bisa tahunan atau kuartalan. Kalau pendapatan naik stabil, itu tanda permintaan ada dan bisnisnya jalan. Kalau naik turun ekstrem, kamu perlu tanya, ini karena musiman yang wajar, misalnya efek lebaran atau akhir tahun, atau karena perusahaan belum punya mesin yang konsisten dan cuma mengandalkan momen. Aha momennya di sini, pendapatan bisa naik karena 2 hal, benar-benar laku, atau dibeli pakai strategi bakar duit. Misalnya diskon gede, subsidi ongkir, atau jual di bawah harga normal demi kelihatan tumbuh. Kelihatan rame, tapi kalau tiap transaksi cuma numpuk beban, perusahaan sebenarnya lagi nyicil masalah di masa depan. Biar lebih objektif, bandingin pertumbuhan pendapatan perusahaan dengan industri atau kompetitor sejenis. Kalau satu sektor lagi lesu tapi perusahaan ini tetap tumbuh, itu menarik, berarti ada keunggulan. Sebaliknya, kalau industri lagi naik tapi pendapatan dia stagnan, bisa jadi produk kalah saing, distribusi bermasalah, atau pelanggan pindah ke tempat lain. Dari sini, kamu mulai belajar, angka itu harus dibandingkan, bukan dilihat sendirian. Analoginya kayak kamu lihat 2 kedai kopi. Kedai A selalu ramai karena rasanya enak dan pelayanannya cepat. Kedai B ramai karena lagi bagi-bagi voucher tiap hari. Di luar sama-sama antre, tapi mesin bisnisnya beda. Di saham, pendapatan itu antreannya, kamu perlu tahu apakah orang balik lagi karena puas atau balik lagi karena disogok diskon. Ada satu red flag yang sering kelewat, pendapatan naik, tapi piutang ikut melonjak. Artinya banyak penjualan yang masih utang, duitnya belum masuk. Ini kayak warung yang catatannya laris, tapi sebagian besar pelanggan bayar minggu depan. Cek juga apakah piutang makin menua, karena kalau makin lama ditagih, risikonya jadi macet, dan ujungnya pendapatan yang tadi kamu banggakan berubah jadi beban. Secara praktis, cari pendapatan di laporan laba rugi, biasanya tertulis net sales, revenue, atau pendapatan. Fokus ke pertumbuhan persen, bukan cuma angka nominal. Perusahaan besar wajar nominalnya gede, yang penting apakah naiknya masuk akal, konsisten, dan sejalan dengan cerita bisnisnya.
Kalau ada pemisahan per segmen, misalnya retail dan grosir, kamu bisa lihat mana yang tumbuh dan mana yang melemah. Kesimpulannya, pendapatan itu pintu masuk, tapi belum bukti perusahaan kaya. Itu baru bukti perusahaannya rame. Setelah lihat rame, baru kita cek, rame ini menghasilkan sisa yang sehat atau cuma capek doang. Jadi, setelah pendapatan, angka berikutnya yang wajib kamu cek adalah laba bersih, karena disitulah kelihatan seberapa besar yang benar-benar jadi milik perusahaan. Sekarang kita masuk ke angka yang paling sering jadi headline, laba bersih. Laba bersih itu sisa uang setelah semua biaya dibayar, termasuk pajak dan bunga. Ibarat warung, ini sisa setelah belanja bahan, bayar pegawai, listrik, sewa, plus cicilan kalau ada. Banyak orang langsung fokus ke sini, padahal kita harus tanya satu hal dulu, laba ini datang dari mana? Yang penting bukan cuma labanya naik, tapi margin labanya juga sehat. Margin itu perbandingan laba terhadap pendapatan. Kalau pendapatan naik 20%, tapi laba cuma naik 2%, berarti biaya ikut membengkak. Ini mirip kamu jualan makin ramai, tapi tiap hari pulang tetap bawa uang sedikit karena harga bahan naik dan operasional gak terkendali. Kalau margin makin menyusut dari tahun ke tahun, itu sinyal tekanan yang perlu kamu pahami. Aha momennya, laba bersih bisa kelihatan cantik karena kejadian yang cuma sekali. Misalnya perusahaan jual tanah, jual gedung, dapat keuntungan kurs, atau ada pembalikan pencadangan. Sekilas laba melonjak, tapi itu bukan hasil mesin bisnis harian. Jadi tugas kamu bukan cuma tepuk tangan, tapi bedain mana laba dari kerja utama, mana laba dari bonus sekali lewat. Analoginya kayak kamu kerja kantoran. Bulan ini kamu dapat bonus proyek, tiba-tiba tabungan naik. Senang, wajar. Tapi kalau kamu pakai bonus itu buat patokan gaya hidup bulanan, bulan depan bisa kaget. Perusahaan juga sama. Kalau laba besar datang dari hal yang nggak berulang, kamu jangan keburu menganggap performanya sudah naik kelas. Secara praktis, kamu bisa intip di catatan laporan atau bagian rincian apakah ada other income yang besar atau ada pos yang bikin laba melonjak. Kalau porsi pemasukan di luar bisnis inti terlalu dominan, kamu harus hati-hati. Kita cari perusahaan yang bisa menghasilkan laba dari aktivitas utama, karena itu yang bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Kalau perlu, kamu tulis kecil, laba inti versus laba total, biar nggak ketipu angka besar. Red flag lainnya, biaya operasional naik lebih cepat daripada pendapatan. Ini biasanya muncul di perusahaan yang ekspansi tanpa kontrol atau biaya pemasaran makin gila demi ngejar angka. Jangan kebalik, ekspansi itu bagus kalau menghasilkan profit yang ikut naik. Kalau yang naik cuma biaya, berarti perusahaan lagi lari sambil narik gerobak berat, capek duluan yang ada. Kenapa market peduli laba? Karena laba memberi sinyal kemampuan perusahaan bagi dividen, ekspansi, dan bertahan. Tapi market lebih cinta laba yang konsisten dan bisa diulang, bukan laba yang naik turun ekstrem. Makanya kamu lihat tren beberapa periode, bukan cuma satu kuartal. Satu periode bagus bisa karena momentum, tapi konsistensi menandakan sistemnya sudah jalan dan biasanya valuasi juga lebih terhormat. Jadi kesimpulannya, laba bersih itu penting, tapi harus kamu tanya, ini hasil mesin atau hasil kebetulan? Setelah laba, kita belum boleh puas, karena ada satu angka yang sering jadi pembeda antara perusahaan sehat dan perusahaan yang cuma jago presentasi, yaitu arus kas operasi, uang beneran dari bisnis sehari-hari. Kalau laba itu seperti janji, arus kas operasi itu bukti transfernya. Arus kas operasi adalah uang nyata yang dihasilkan dari kegiatan utama perusahaan. Jual barang, kasih jasa, nagih pelanggan, bayar pemasok. Ini bagian yang paling bikin kamu melek banget, karena di sini kelihatan apakah bisnis benar-benar menghasilkan uang secara rutin atau cuma kelihatan untung di laporan laba rugi. Kenapa bisa beda? Karena akuntansi itu boleh mencatat penjualan saat barang dikirim atau jasa selesai, walau uangnya belum diterima. Jadi perusahaan bisa lapor untung, padahal duitnya belum masuk. Ini kayak kamu sudah kerja seminggu, tapi gajinya baru cair akhir bulan. Catatan bilang, sudah dapat, rekening bilang, belum ada. Aha momennya,
Ada perusahaan yang terlihat hebat di kertas, tapi tiap tahun arus kas operasinya seret, bahkan negatif. Biasanya karena duitnya nyangkut di piutang atau numpuk di persediaan yang susah laku. Kamu akan kaget, karena di laporan laba rugi dia senyum, tapi di arus kas dia ngos-ngosan. Investor yang nggak cek ini biasanya baru sadar pas ada isu gagal bayar atau butuh suntikan dana lagi. Analogi paling dekat, toko sembako. Catatan penjualan tinggi, tapi banyak pelanggan nanti ya. Minggu depan, sementara supplier minta dibayar tunai, toko akhirnya pinjam sana-sini buat nutupin operasional, padahal di buku terlihat laris. Arus kas operasi itu seperti kamu buka laci kas dan lihat uangnya beneran ada atau cuma catatan. Yang kita cari simple, arus kas operasi idealnya positif dan cenderung naik, terutama kalau laba bersih juga naik. Kalau laba naik tapi arus kas operasi turun tajam, kamu wajib curiga. Bisa jadi perusahaan agresif ngasih kredit ke pelanggan atau ada biaya yang mulai membengkak tapi belum kelihatan jelas. Ini tanda untuk pelan-pelan, bukan tambah all in. Ada cek cepat yang sangat membantu, bandingkan arus kas operasi dengan laba bersih. Kalau arus kas operasi sering lebih kecil jauh daripada laba, atau malah negatif, berarti kualitas labanya dipertanyakan. Bukan berarti otomatis jelek, tapi kamu harus cari sebabnya. Kadang perusahaan lagi tumbuh dan stoknya memang ditambah, tapi kalau kejadian terus-menerus tanpa perbaikan, itu bahaya. Cara praktisnya, buka laporan arus kas dan cari baris kas bersih dari aktivitas operasi, biasanya tertulis net cash from operating activities. Kamu nggak perlu baca semua baris dulu, fokus ke angka akhirnya, lalu lihat tren beberapa periode. Setelah itu, kalau ada kejanggalan, baru turun ke detail. Misalnya perubahan piutang, persediaan, atau utang usaha. Urutannya seperti itu biar kamu nggak tenggelam. Intinya, arus kas operasi memberi jawaban paling jujur, perusahaan ini menghasilkan uang atau cuma muter angka. Setelah kamu pegang angka ini, barulah kita cek beban yang sering bikin perusahaan kepleset, yaitu utang dan bunga. Karena meskipun kas operasi bagus, kalau utangnya kebanyakan dan bunganya menjerat, tetap bisa jadi masalah besar. Sekarang kita ngomongin utang, topik yang sering bikin orang langsung alergi. Padahal utang itu seperti pisau dapur, bisa bantu kerja lebih cepat, bisa juga melukai kalau dipakai sembarangan. Perusahaan berutang itu wajar, apalagi untuk ekspansi. Yang jadi masalah, utangnya kebanyakan, salah dipakai, atau bunganya bikin napas pendek. Cara lihat utang yang benar, jangan cuma terpaku angka utangnya besar. Perusahaan besar memang biasanya punya utang besar. Fokusnya ke utang berbunga dan apakah perusahaan sanggup membayar bunganya dari hasil operasi. Ini seperti kamu punya cicilan motor, yang penting bukan harga motornya, tapi cicilan bulanannya aman digaji atau enggak. Aha momennya, utang yang sehat biasanya dipakai untuk hal produktif, menambah kapasitas, membuka cabang yang memang menguntungkan, atau memperbaiki efisiensi. Utang yang nggak sehat dipakai untuk nutupin operasional yang seret, atau menambal kekurangan kas akibat bisnis utama yang melemah. Kalau utang dipakai buat nambal, itu tanda perusahaan lagi ngejar napas, bukan membangun tenaga. Secara praktis, kamu bisa cek rasio sederhana seperti DER, Debt to Equity Ratio. Ini membandingkan utang dengan modal pemilik. Angka ini beda-beda tiap sektor, jadi jangan bandingin bank dengan pabrik. Tapi fungsinya jelas, semakin tinggi, semakin besar beban finansial yang harus ditanggung. Lalu kalau ada data kemampuan bayar bunga, interest coverage, itu lebih mantap karena langsung nunjukin apakah laba operasional cukup buat bayar bunga. Analoginya gampang, ada orang gajinya naik, tapi cicilan kartu kredit juga naik, pinjol nyangkut, dan tiap bulan cuma bayar minimum. Di luar terlihat keren karena banyak barang baru, tapi sebenarnya hidupnya dikunci bunga. Perusahaan juga bisa begitu, kelihatan ekspansi, tapi ternyata sebagian besar arus kasnya habis buat bayar bunga, bukan buat bikin bisnis makin kuat. Red flag yang perlu kamu waspadai, beban bunga naik terus sementara laba atau kas operasi stagnan. Ini tanda utangnya makin mahal, atau bunganya naik, atau perusahaan tambah pinjaman tanpa hasil yang sepadan. Red flag lainnya, utang naik, tapi pendapatan dan laba nggak ikut naik, artinya utangnya tidak menghasilkan pertumbuhan, cuma menambah risiko.
Kaitan dengan kondisi ekonomi juga penting. Saat suku bunga cenderung tinggi, perusahaan yang bergantung pada utang biasanya lebih kepukul karena biaya bunganya naik dan konsumen juga cenderung nahan belanja. Jadi, kalau kamu lihat perusahaan utangnya besar, kamu harus lebih peka apakah dia punya ruang napas untuk bertahan saat siklus ekonomi lagi ketat. Ini relevan banget buat investor retail yang nggak mau kejutan. Kesimpulannya, utang sehat itu alat, utang nggak sehat itu rantai. Setelah kamu cek utang dan bunga, kamu sudah punya gambaran perusahaan ini kuat atau rapuh ketika ada guncangan. Berikutnya, kita masuk ke angka yang sering jadi penentu kualitas mesin uang, ROE, seberapa jago perusahaan memutar modal pemilik menjadi laba. Sekarang kita masuk ke ROE, Return on Equity. Tenang, jangan keburu pusing. Ini sebenarnya pertanyaan sederhana. Kalau pemilik perusahaan taruh modal, seberapa efektif modal itu diputar jadi laba? Anggap kamu punya modal 100, setahun perusahaan bisa bikin laba berapa dari modal itu? Semakin tinggi dan stabil, biasanya mesin bisnisnya makin efisien. Aha momennya, perusahaan bagus bukan selalu yang paling besar, tapi yang paling jago memeras hasil dari modalnya. Ada perusahaan omzetnya gede, tapi labanya tipis dan butuh banyak modal untuk jalan. Ada juga yang ukuran sedang, tapi perputaran bisnisnya rapi, margin oke, dan modalnya bekerja maksimal. ROE membantu kamu melihat kualitas cara mainnya, bukan cuma ukuran panggungnya. Cara hitung kasarnya gampang, ROE equal laba bersih dibagi ekuitas. Ekuitas itu modal pemilik, yang bisa kamu lihat di neraca. Kalau kamu nggak mau hitung, kadang sudah tersedia di ringkasan rasio. Tapi ngerti rumusnya penting biar kamu paham, angka ini bisa berubah karena laba berubah atau ekuitas berubah. Jadi kamu tahu penyebabnya, bukan cuma terpukau hasilnya. Yang harus kamu lakukan berikutnya, bandingkan ROE dengan perusahaan sejenis dalam satu sektor. Jangan bandingin supermarket dengan perusahaan tambang, beda dunia. Di dalam sektor yang sama, ROE yang konsisten lebih tinggi sering jadi tanda ada keunggulan, entah merek kuat, jaringan distribusi, biaya rendah, atau pelanggan loyal. Ini membuat kamu belajar. Angka itu harus dilihat relatif seperti nilai rapor di kelas yang sama. Analoginya begini. Ada dua warung makan. Warung A modalnya kecil, tapi tiap hari meja muter cepat, bahan nggak banyak terbuang, dan sisa bersihnya stabil. Warung B modalnya besar, tempat luas, tapi sepi dan biaya tetapnya gede. Warung A mungkin kelihatan biasa, tapi sebenarnya lebih efisien menghasilkan laba dari modal yang dipakai. ROE itu seperti kamu ngitung modal mana yang kerja lebih produktif. Tapi hati-hati. ROE tinggi tidak selalu murni karena bisnisnya hebat, bisa juga karena utangnya tinggi sehingga ekuitasnya terlihat kecil. Ibarat kamu buka usaha pakai modal pinjaman, sisa modal sendiri sedikit, lalu begitu ada laba, persentasenya jadi kelihatan besar. Makanya ROE harus selalu kamu cek bareng utang dan bunga, biar kamu tahu ini efisien karena pintar atau kelihatan efisien karena berani ngutang. Red flag yang perlu kamu lihat, ROE turun terus dari tahun ke tahun. Itu bisa berarti profit tertekan, kompetisi makin berat, atau modal yang ditanam makin besar tapi hasilnya nggak sepadan. Kalau ROE tinggi tapi volatile banget, naik turun tajam, kamu perlu cek apakah ada faktor sekali lewat di laba atau perusahaan lagi gonta-ganti strategi. Investor retail biasanya lebih aman dengan yang konsisten daripada yang ekstrem. Jadi, ROE itu nilai rapor efisiensi, bukan satu-satunya penentu, tapi indikator kuat untuk melihat kualitas manajemen dan model bisnis. Setelah kita punya gambaran pendapatan, laba, kas operasi, utang, dan ROE, kamu sudah punya toolkit untuk screening cepat. Tinggal kita rangkum jadi checklist yang bisa kamu pakai setiap kali mau cek saham, biar keputusan kamu makin rapi dan minim drama. Sekarang kita rangkum semuanya jadi checklist yang bisa kamu pakai kapanpun. 5 angka ini adalah pendapatan, laba bersih, arus kas operasi, utang plus beban bunga, dan ROE. Anggap ini seperti 5 pertanyaan wajib sebelum kamu percaya sama sebuah bisnis. Kalau 5 ini beres, peluang kamu ketemu perusahaan berkualitas jauh lebih besar daripada cuma ngandelin rumor. Urutan pakainya juga penting biar kamu nggak keteteran.
mulai dari pendapatan dulu, bisnisnya rame atau sepi, lanjut ke laba bersih, dari keramaian itu ada sisa atau cuma ramai doang. Setelah itu cek arus kas operasi, sisa itu beneran masuk ke rekening perusahaan atau cuma catatan. Baru cek utang dan bunga, apakah perusahaan punya beban yang bisa ngejegal. Terakhir validasi ROE, seberapa efisien modal diputar. Kalau kamu mau aturan cepat yang praktis, pakai prinsip bendera merah. Misalnya dari 5 angka itu, kamu menemukan 3 yang ngasih sinyal bahaya, pendapatan seret, kas operasi negatif, utang naik terus, atau ROE turun tajam, itu sudah cukup alasan untuk skip dulu. Banyak investor retail rugi bukan karena nggak pintar, tapi karena memaksa masuk ke bisnis yang dari awal sudah kasih peringatan. Aha momen terakhir, investasi itu bukan cari yang lagi hype, tapi cari yang bisa bertahan saat kondisi lagi nggak ramah. Ketika ekonomi ketat, biaya naik, konsumen nahan belanja, perusahaan yang mesin uangnya sehat tetap jalan, sementara yang rapuh mulai batuk-batuk. Jadi, checklist ini bukan cuma buat cari cuan, tapi buat menghindari jebakan saham yang kelihatan murah tapi ternyata mahal biayanya, mahal stresnya. Langkah praktisnya, ambil satu emiten yang kamu penasaran, lalu buka laporan keuangan terbaru. Set timer 10 menit. Dalam 10 menit itu, jangan baca semuanya, cukup cari 5 angka ini dan bandingin dengan periode sebelumnya. Kalau hasilnya bagus, baru lanjut baca detail. Kalau hasilnya banyak yang janggal, kamu hemat waktu dan gak ikut drama. Ini kebiasaan kecil yang bikin keputusan kamu naik level. Ingat analogi partner bisnis, kamu gak mau partner yang pintar ngomong, presentasinya kinklong, tapi tiap bulan minta talangan karena kasnya seret dan utangnya numpuk. Di saham, kamu itu pemilik kecil, jadi kamu berhak pilih bisnis yang rapi. 5 angka ini membantu kamu menilai karakter bisnis, apakah disiplin, boros, atau kreatif tapi kebanyakan gaya. Kalau kamu pengen versi lanjutan, kita bisa bahas cara bandingin 2 perusahaan dalam sektor yang sama pakai checklist ini biar makin tajam. Misalnya, pilih 2 emiten retail atau 2 emiten consumer, lalu kita lihat siapa yang omsetnya sehat, siapa yang kasnya kuat, siapa yang utangnya aman. Dengan cara ini, kamu nggak lagi beli saham karena katanya, tapi karena datanya ngomong. Sobat kaya, tujuan kita bukan jadi yang paling cepat masuk, tapi jadi yang paling waras ambil keputusan. 5 angka ini sederhana, tapi dampaknya besar kalau kamu disiplin pakai. Kalau datanya nggak masuk akal, kamu nggak perlu maksa, tinggal lewat. Sampai sini dulu, semoga kamu makin pede baca laporan keuangan tanpa pusing dan makin tenang saat uangmu kamu taruh di tempat yang tepat.